Selamat pagi mahasiswa sekalian. Untuk materi kedua, perilaku dan etika farmasi pada hari ini, kita akan membahas tentang konsep pendidikan promosi kesehatan. Saya akan share dulu materinya. Ya, konsep pendidikan promosi kesehatan offline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada pendahuluan, kemudian edukasi perilaku, ada performance atau penampilan, selanjutnya ada tata tertib bagi mahasiswa. Ilmu pengetahuan merupakan bagian terbesar dari ilmu perilaku. Sekarang kita akan membahas pengertian dari ilmu perilaku. Ilmu perilaku itu sendiri memiliki pengertian ilmu tentang perilaku serta pengaruh seorang individu terhadap perilaku kehidupannya maupun perilaku interaksi antara perilaku dirinya yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan tindakan manusia yang tergabung dalam suatu kegiatan. Ya, jadi ilmu perilaku tidak hanya pengaruh dari perilaku seseorang saja, tetapi perilaku individu terhadap lingkungannya maupun terhadap interaksi sesamanya dalam suatu kegiatan di berbagai aspek kehidupan. Untuk pendidikan kesehatan, pengertiannya proses perubahan pada diri seseorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kegiatan suatu kesehatan individu dan juga masyarakat. Jadi, saya ulangi lagi, pendidikan kesehatan itu adalah suatu proses perubahan diri seseorang terhadap pencapaian sesuatunya apa? Tujuan dari kesehatan individu serta masyarakat. Tujuan umum dari pendidikan kesehatan yang pertama, menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Kedua, mendorong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan tujuan hidup. Tujuan yang ketiga, mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan. Misalkan puskesmas, rumah sakit, poliklinik, apotek, dan sebagainya. Ini 3 tujuan umum dari pendidikan kesehatan. Secara operasional, tujuan pendidikan kesehatan juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuannya agar penderita memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan dirinya, keselamatan lingkungan, dan juga masyarakat. Dalam arti kata, agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya kesehatan diri sendiri dulu. Ketika dia sudah sadar akan kepentingan kesehatan diri sendiri, maka dia juga bisa memberikan tanggung jawab bagi kesehatan sesama, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan operasional yang kedua, setiap orang melakukan langkah-langkah positif dalam mencegah perkembangan sakit yang lebih parah dan mencegah keadaan ketergantungan melalui rehabilitasi cacat yang disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Ya, tadi tujuan yang pertama, menyadarkan dirinya bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk kesehatan dirinya, lingkungan, dan sesamanya. Yang kedua, dia harus mencegah perkembangan sakit yang lebih parah dengan melakukan langkah-langkah positif. Misalnya seperti apa? Mencegah untuk pandemi COVID-19 dengan cara menggunakan masker agar
kita tidak terkena virus, tidak terpapar virus COVID-19. Ya, jadi langkah yang kedua atau tujuan yang kedua adalah untuk mencegah bertambah parahnya suatu penyakit, apalagi nanti jadi ketergantungan terhadap suatu obat, bahkan terjadinya kecacatan pada seseorang akibat ketergantungan obat yang digunakan atau dikonsumsi. Itu tujuan operasional yang kedua. Kemudian tujuan operasional yang ketiga untuk tujuan pendidikan kesehatan agar setiap orang memiliki pengertian yang lebih baik tentang eksistensi dan perubahan yang efisien. Ya, untuk yang ketiga, tujuan operasionalnya, setiap masyarakat harus diberikan informasi yang jelas, pengertian yang jelas tentang keberadaan suatu penyakit, misalkan sekarang COVID-19. Apa saja yang harus masyarakat tahu tentang COVID-19? Misalkan protokol kesehatan, kemudian harus menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, social distancing, dan sebagainya. Itu yang harus ditanamkan oleh masyarakat. Ini ketiga tujuan operasional pendidikan kesehatan. Nah, sekarang edukasi perilaku. Kita sudah membahas tentang ilmu perilaku, kemudian apa pengertian pendidikan kesehatan dan tujuannya. Sekarang kita akan membahas tentang edukasi perilaku. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, kelompok, atau masyarakat. Misalkan, perilaku saya tidak sehat, saya jajan di sembarangan tempat, maka akan mempengaruhi kesehatan saya sendiri. Untuk pandemi COVID-19, ketika pulang dari kantor misalkan, saya tidak langsung membersihkan diri saya dengan cara mandi atau cuci tangan dan sebagainya. Jadi saya langsung duduk di tengah-tengah keluarga, saya makan, saya nonton TV bersama, itu akan mempengaruhi kesehatan kelompok. Dalam hal ini adalah keluarga terdekat kita. Dan lebih parahnya apabila kita sudah terpapar virus COVID-19, maka kita juga bisa menyebarkan virus tersebut ke masyarakat sekitar kita apabila kita tidak mengikuti protokol kesehatan. Sehingga dalam rangka membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka intervensi atau upaya yang ditujukan kepada faktor perilaku ini harus strategis, ya. Strategis dalam arti kata dapat dilakukan oleh semuanya. Oke. Kemudian, intervensi terhadap faktor perilaku yang dapat dilakukan dengan dua cara. Apa saja? Yang pertama, faktor perilaku dipengaruhi oleh tekanan atau enforcement. Artinya apa? Enforcement adalah mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara-cara tekanan, dipaksa, atau koersi. Tetapi pada umumnya perubahan perilaku ini tidak langgeng atau tidak selamanya, tidak konstan, tapi sementara, karena tidak didasarkan oleh pengertian dan kembali lagi kesadaran yang tinggi terhadap tujuan perilaku tersebut kenapa dilaksanakan. Jadi apabila seseorang perilakunya didorong atas dasar paksaan, bukan keinginan sendiri, kesadaran diri sendiri, maka perubahan yang terjadi tidak akan selamanya atau berlangsung lama, tetapi hanya bersifat sementara saja. Itu maksud dari faktor perilaku akibat tekanan atau enforcement. Contohnya apa? Undang-undang dengan cara dipaksa dari pemerintah. Peraturan, kemudian instruksi, tekanan-tekanan baik fisik maupun non-fisik, serta sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemerintah misalkan kepada pelanggar peraturan. Yang kedua, faktor perilaku dipengaruhi oleh edukasi atau pendidikan. Artinya, perubahan perilaku
atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi atau bujukan, dengan cara himbauan, dengan cara ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, atau paling simpel melakukan kegiatan penyuluhan. Misalkan wajib mencuci tangan, maka kita harus memberikan contoh 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian dengan cara himbauan, dihimbau kepada seluruh masyarakat di era pandemi COVID-19 ini, dihimbau dan diwajibkan, bisa mix dengan tekanan atau enforcement yang tadi, untuk menggunakan masker sebagai alat proteksi diri agar tidak terpapar virus corona dan sebagainya. Jadi dua faktor perilaku ini sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang mempengaruhi kesehatan penderita sendiri. Seperti itu ya. Kemudian menurut konsep Algren yang digunakan dalam mendiagnosa atau menganalisis perilaku, ada 3 faktor yang dipengaruhinya atau konsep yang dilakukan dalam menganalisis perilaku seseorang. Yang pertama, faktor predisposisi atau predisposing factors adalah pengetahuan atau sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Menurut tingkat pendidikan juga, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya. Jadi seseorang akan sadar terhadap kesehatan dirinya, lingkungan maupun sesama apabila dia memiliki tradisi dan kepercayaan yang dianut dari turun-temurun. Nah, bisa juga dilihat dari tingkat pendidikannya dan tingkat sosial ekonomi. Kemudian faktor yang kedua ada faktor pemungkin atau enabling factors. Ini adalah faktor yang mencakup seluruh sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan yang digunakan oleh masyarakat, sarana dan prasarana. Jadi faktor pemungkinnya misalkan perilaku seseorang akan menjaga kesehatan dirinya apabila klinik yang dikunjungi ketika dia sakit memperlakukan dirinya dengan baik sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Maka itu akan mengubah konsep perilaku kesehatan seseorang. Atau setiap himbauan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dilakukan oleh pasien, sehingga dia akan memberikan perilaku yang positif untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam menjaga kesehatan. Kemudian faktor yang ketiga, faktor penguat atau reinforcing factors. Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan. Kalau tadi sarana dan prasarananya, lingkungannya bersih, kemudian fasilitasnya lengkap, otomatis perilaku seseorang akan menunjang dalam menjaga kesehatannya. Kalau faktor penguat berarti faktor dari tenaga kesehatannya, atau faktor contoh dari masyarakat, bentuk masyarakat yang hidup sehat, hidup sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Maka otomatis masyarakat di sekitar lingkungan dari tokoh masyarakat tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut, termasuk perilaku dan petugas kesehatan memberikan contoh dalam menggunakan APD misalkan, menggunakan masker, cuci tangan, social distancing, dan sebagainya di era pandemi COVID-19. Ini ketiga faktor yang mendasari suatu perilaku tersebut menurut konsep Lawrence Green. Kemudian apa sih hasil yang didapat
apabila kita mengikuti beberapa faktor yang dianjurkan di slide yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Maka hasil yang didapat dari pendidikan kesehatan yang diberikan, perilaku kesehatan yang semakin baik, atau perilaku yang memelihara dan meningkatkan kesehatan jauh lebih kondusif, sehingga masyarakat memiliki kesehatan yang dapat dikontrol secara baik. Ini hasil yang akan didapatkan apabila seseorang mengikuti pendidikan kesehatan yang dianjurkan. Perubahan perilaku yang belum atau tidak kondusif ke perilaku yang kondusif mengandung berbagai dimensi. Yang pertama, perubahan perilaku. Misalkan perilaku yang merugikan kesehatan perlu dirubah. Contohnya apa? Perilaku merokok, minum minuman keras, ibu hamil yang malas memeriksakan kandungannya, serta ibu yang malas mengimunisasi balisanya, serta sebagainya. Ini perlu adanya perubahan perilaku agar menjadi perilaku yang kondusif. Kemudian yang kedua, perlu adanya pembinaan perilaku. Ditujukan ke siapa? Ditujukan kepada perilaku masyarakat yang sudah sehat agar tetap dipertahankan. Misalkan makan teratur, olahraga teratur, mengulas bak mandi secara teratur, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Ini dimensi yang kedua dalam mendukung suatu perubahan perilaku yang lebih kondusif. Yang ketiga, adanya pengembangan perilaku. Jadi setelah dirubah, kemudian dibina ataupun dijaga terus atau dipertahankan, sekarang pengembangannya seperti apa? Ditujukan untuk membiasakan hidup sehat bagi anak-anak yang sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Jadi orang tua harus memberikan contoh bagi anak-anaknya dalam melakukan perubahan perilaku hidup sehat. Ketika tiga dimensi ini dilakukan, maka kesehatan masyarakat akan menjadi jauh lebih baik dan kondusif, khususnya di era pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, tahapan-tahapan dari perubahan perilaku itu apa saja? Yang pertama, seseorang akan berubah perilakunya apabila dia ingin mengetahui. Oh, saya ingin tahu gimana caranya supaya saya tidak terpapar virus COVID-19. Itu disebut dengan tahap mengetahui. Contohnya seperti itu. Yang kedua, tahap memahami. Setelah saya tahu, saya harus pahami. Bagaimana sih caranya saya bisa hidup sehat? Saya harus paham. Oh, harus begini, begini, begini. Setelah kita memahami apa yang harus dilakukan, tahap yang ketiga kita harus mempraktekkannya. Saya ingin tidak terpapar virus COVID-19. Caranya bagaimana? Berarti saya minimal memakai masker berbahan kain misalkan. Kemudian menjaga jarak atau social distancing minimal 2 meter sesuai dengan anjuran WHO. Kemudian tidak berkerumun dan sebagainya. Tahap yang keempat itu tahap merangkum. Oh, ketika apa yang saya lakukan, tindakan yang tadi saya sebutkan, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar saya terpapar virus COVID-19 itu sangat kecil. Itu tahap merangkum. Tahap yang kelima adalah tahap sintesis. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya cari, ada beberapa hal yang perilaku yang tidak bisa saya cari dalam menjaga hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir tahap evaluasi. Setelah saya melakukan hal ini selama 1 bulan, ternyata saya dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya mengevaluasi lagi langkah-langkah yang sudah saya ambil, baik pun itu yang berguna bagi saya di masa pandemi COVID-19 maupun beberapa tahapan yang kira-kira tidak mendukung atau menunjang perubahan perilaku, saya bisa dilangkah seperti itu. Jadi ke-6 tahapan ini sangat mempengaruhi seseorang dalam merubah perilaku hidup sehat, ya seperti itu. Nah, terus
Apa tadi yang harus dilakukan setelah kita memberikan perubahan perilaku seperti yang tadi saya sampaikan di atas. Yang kedua adalah performance. Ada bad, ada poor, ada average, ada good, ada excellent. Kita akan lihat ya. Untuk para mahasiswa yang beberapa tahun ke depan atau tahun depan akan menjadi seorang tenaga teknis kefarmasian, maka salah satu cara dalam mengaplikasikan konsep pendidikan promosi kesehatan yang baik, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cara berpakaian kalian yang sopan. Kemudian yang kedua, untuk pria, diusahakan rambut tidak panjang, yang perempuan boleh panjang, boleh pendek, tapi harus tertata dengan rapi. Bahkan yang perempuan boleh dicepol atau dikuncir dengan baik. Kenapa dikuncir? Agar tidak mengganggu pada saat nanti kalian bekerja. Kita melakukan proses pelayanan kefarmasian atau pekerjaan kefarmasian. Kemudian yang ketiga, muka. Kenapa muka sangat penting dalam performance suatu proses dalam perubahan perilaku? Karena dalam pelayanan kefarmasian khususnya, kita akan banyak berjumpa dengan para pasien. Sehingga ketika kita nanti berjumpa, alangkah baiknya para pasien ini boleh dapat berkomunikasi dengan kita dengan muka yang kalian dengan senyum, kemudian kalian make up untuk yang wanita tidak perlu terlalu minor, make up yang ringan yang membuat pasien akan gampang melakukan pelayanan kefarmasian bersama dengan para TPK. Kemudian kuku, khususnya bagi para TPK yang akan membantu proses pekerjaan kefarmasian, diperhatikan kuku dari tiap mahasiswa nantinya. Kukunya harus dipotong dengan rapi, tidak boleh kotor, agar tidak merusak atau tidak mengotori obat-obat yang akan nantinya kalian siapkan ketika dispensing. Kemudian yang kelima, sepatu. Diusahakan ketika nanti kalian bekerja untuk merubah perilaku hidup sehat, kalian harus menggunakan sepatu tertutup, jangan terbuka. Tidak perlu juga yang berhak untuk yang wanita. Mau berhak boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Karena apa? Ketika kalian menggunakan hak tinggi, akan mempersulit kalian dalam mobilisasi melakukan pekerjaan kefarmasian. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting adalah bau badan. Kenapa saya bilang penting faktor bau badan? Karena kalian juga harus mengetahui kondisi badan kalian masing-masing. Jangan sampai kondisi bau badan kalian dapat mempengaruhi sesama rekan kalian yang akan nantinya mengganggu proses pekerjaan kefarmasian, atau juga dapat mengganggu para pasien yang hendak melakukan komunikasi kepada kalian terkait resep yang akan diracik oleh para TPK. Jadi bagi para mahasiswa yang memiliki bau badan diharapkan segera memperbaiki bukan memperbaiki ya, tapi lebih menjaga agar badannya tidak bau. Entah dikasih deodoran, entah dikasih parfum. Pokoknya agar pekerjaan kefarmasian tidak terganggu oleh bau badan kita yang memang kurang menyenangkan. Oke, ini contoh kecil dari 6 perubahan perilaku yang harus kalian siapkan nantinya ketika kalian sudah berada di lingkungan atau di dunia pekerjaan. Nah, profesional seorang TPK harus seperti apa? Saya memberikan contoh 13 perilaku yang harus kalian miliki ketika menjadi seorang tenaga teknik kefarmasian nantinya. Pertama, kalian harus bersih dan sehat. Biasakan untuk hidup bersih, untuk hidup sehat. Kedua, ingat selalu ilmu PADI, yaitu ilmu yang rendah hati kepada seluruh pasien, seluruh rekan kerja, maupun kemudian nanti kalian ketika bekerja. Yang ketiga, kalian harus tulus dan ikhlas serta bersungguh-sungguh dalam menghadapi sesuatu atau melakukan pekerjaan kefarmasian. Jangan bersungut-sungut ya, harus tulus dan ikhlas. Keempat, tetap budaya sopan santun kita sebagai negara di
negara timur, orang bilang seperti itu, maka kita lebih mengutamakan sopan santun. Kemudian yang kelima, kita harus bersahabat atau PK bersahabat kepada siapa saja. Tidak untuk kemungkinan kepada tenaga non medis, tenaga yang bukan kesehatan juga kami harus tetap bersahabat. Ya, yang keenam, kalian harus percaya diri. Percaya diri akan apa? Percaya diri bahwa saya memiliki ilmu yang sudah mumpuni untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dan melayani masyarakat. Kemudian yang nomor 7, kalian harus dapat dipercaya. Dipercaya dalam arti kata apa? Memegang kepercayaan yang telah diberikan oleh apoteker bagi atasan kalian, ataupun pimpinan yang lebih tinggi lagi, maupun kepercayaan yang diberikan oleh teman kerja kalian nantinya. Yang kedelapan, kalian setiap dalam melakukan pekerjaan dan kefarmasian harus memiliki rasa antusias dan bergairah. Ketika dua rasa ini tidak dimiliki, otomatis dari hari ke hari kalian melakukan pekerjaan yang sama terus, kalian akan jenuh melakukan pekerjaan itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan kejenuhan akan tetap terjadi, tapi dengan adanya memiliki antusias dan bergairah, dalam pekerjaan kefarmasian akan dijalankan dengan semangat. Kemudian yang ke-9, disiplin. Tetap kalian harus menjalankan kedisiplinan diri, berangkat tidak terlalu mepet dengan waktu jam kerja, misalkan beberapa menit sebelum masuk kantor nanti atau masuk ke tempat kerja, dan tetap harus jaga itu. Kemudian optimis, kalian tetap optimis bahwa obat yang kalian racik itu benar dilakukan dan dikerjakan secara SOP. Kemudian apapun yang kalian racik atau apapun yang kalian dispensing akan membuat pasien menjadi sehat. Itu kalian harus optimis. Kemudian kalian harus tangguh. Kenapa? Pekerjaan kefarmasian sangat tidak mudah, membutuhkan banyak tenaga, pikiran, waktu, dan konsentrasi tingkat tinggi, karena kalian akan praktik atau melakukan dispensing tidak hanya 1-2 resep, bahkan mungkin bisa ribuan, 1.000 dan sebagainya, dengan banyaknya macam jenis obat. Jadi diperlukan ketangguhan dari seorang PPK. Yang ke-12, diperlukan integritas tinggi. Ini wajib dimiliki oleh seorang profesionalitas PPK. Integritas yang sangat tinggi. 13, kalian juga harus memiliki kecerdasan dan kreatif. Bu, gimana nih kalau saya tidak cerdas, saya juga tidak terlalu pintar, Bu. Cerdas di sini dalam arti kata, dalam menyikapi suatu kasus atau suatu proses peracikan, ketika nanti mungkin ada suatu resep yang kalian mungkin membutuhkan saran dokter, membutuhkan saran farmasis dalam meresepkan suatu obat, misalkan seperti itu. Mungkin kalian bisa ditanya atau memberikan masukan kepada dokter, oh dok, baiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang dimaksudkan dengan kecerdasan. Ya, rajin banyak membaca, mengikuti seminar-seminar dan sebagainya. Karena untuk menunjang kalian memiliki pengetahuan yang kekinian, serta kreatif. Ini beberapa contoh saja perilaku yang harus dimiliki oleh seorang profesionalitas atau profesional seorang tenaga teknis kefarmasian. Ya, ini hanya contoh-contoh saja perspektif dari seorang mahasiswa farmasi. Kita Santo Borromeus adalah suatu lembaga pendidikan dan kebudayaan di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana program studi D3 Farmasi adalah tempat pembinaan disiplin dan tempat membina atau menimba ilmu serta keterampilan yang dicita-citakan. Mengingat hal tersebut di atas, maka disusun tata tertib bagi mahasiswa yang mencakup hak, kemudian kewajiban, larangan, serta sanksi agar diperoleh hasil kegiatan belajar mengajar yang lebih optimal untuk mahasiswa. Saya kasih contoh hak dari seorang mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sama dari semua dosen atau tenaga pendidik. Kedua,
Mahasiswa berhak mendapatkan dan menggunakan fasilitas pendidikan yang ada di prodi D3 Farmasi untuk kepentingan kemajuan. Hak yang ketiga, mahasiswa berhak melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pihak sivitas akademik, baik pun itu ke ketua sivitas, ke para dosen maupun tenaga pendidikan, dalam hal ini adalah karyawan. Demi apa? Demi kepentingan bersama. Terus tanggung jawab seorang mahasiswa apa? Tanggung jawabnya adalah untuk belajar mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh sivitas akademik sivitas. Kemudian larangannya apa? Dilarang merokok misalkan, dilarang yang pria rambut panjang, untuk yang wanita dilarang terlalu banyak menggunakan perhiasan misalkan. Sanksinya apa bagi para mahasiswa? Sanksinya apabila tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Sivitas atau Berungut, maka entah akan diberikan sanksi hukuman ringan, kemudian hukuman lebih beratnya bisa sampai dikeluarkan dari kampus seperti itu ya. Ya, sekian materi tentang konsep pendidikan promosi kesehatan. Terima kasih untuk perhatian dari seluruh mahasiswa. Tetap jaga kesehatan, hidup sesuai dengan protokol